Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai yang pertama dari sejarah terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, ini banyak orang yang tidak bercerita tentang sejarah ini. Banyak yang tidak bercerita. Dipikirnya bahwa yang membunuh Utsman ibnu Affan itu adalah orang-orang Khawarij. Ya, tidak ada hubungannya dengan Syiah. Nah, ini mereka tidak mengerti. Ya, mereka tidak mengerti bagaimana kaum Syiah ini. Jadi harus dipahami bahwa terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu itu ada prosesnya, tidak begitu langsung datang. Tiba-tiba ada orang mengepung rumah Utsman ibnu Affan 40 hari 40 malam. Nah, seperti itu kejadiannya. Nah, disitulah pencetus Syiah. Ya, dan tokoh mereka yang merintis kelompok Syiah itu Abdullah bin Saba, yang dikenal di buku-buku Syiah dengan nama Ibnu Sauda. Iya. Ini kalau orang Syiah dari kehebatannya sekarang ini kalau bilang itu Abdullah bin Saba yang mendirikan Syiah, itu cuman cerita fiktif ahli sunnah. Ya. Sama buku itu tadi yang bilang itu juga sunnah Syiah bergandengan tangan. Begitu juga komentarnya, itu fiktif aja katanya. Ya, jelas ya? Ini orang nggak baca buku-buku Syiah. Loh, orang Syiah sendiri di buku-bukunya mengakui. Ada di buku Syiah pengakuan terhadap siapa? Abdullah bin Saba. Dan itu ditulis sebuah buku tersendiri menjelaskan riwayat-riwayat tentang Abdullah bin Saba ini. Dan dipastikan orang Syiah sendiri mengakui ya. Dia bukan sosok fiktif. Perbuatannya ada. Tercatat di dalam sejarah. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri hampir membakar mereka. Ali bin Abi Thalib sendiri hampir membakar mereka. Dan itu ada haditsnya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Iya. Abdullah bin Saba ini setelah dia dikejar, setelah dia melihat di masa pemerintahan Utsman ibn Affan ada hal-hal yang bisa mereka masuki, maka dia bergerilya. Ya. Itu makan beberapa tahun dia berkeliling ke negeri-negeri kaum muslimin. Hebatnya untuk membuat isu terhadap siapa? Utsman ibnu Affan. Ya, jadi kalau di masa sekarang ada yang canggih bikin media, bikin berita hoax, wah itu sudah kampungan, ketinggalan. Abdullah bin Saba sudah mendahului kamu. Ya, jelas ya? Abdullah bin Saba dia sudah berkeliling. Ya, berkeliling. Waktu itu memang betul belum ada HP, tapi dia bisa coba berkeliling untuk menebarkan apa? Berita-berita hoax di tengah umat Islam tentang siapa? Utsman ibn Affan. Iya. Dan itu menjadi lebih besar ketika Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu mengganti gubernur Mesir yang waktu itu adalah Amr ibn al-As. Iya. Radhiyallahu taala anhu. Mulai digoreng dari kebijaksanaan siapa? Utsman ibn Affan ini. Iya. Akhirnya keluarlah dari orang-orang dari berbagai, kebanyakannya dari Mesir menuju ke kota Madinah. Ya. Dan mereka yang mengepung siapa? Rumah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau dapat hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau dapat hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pernah masuk di sebuah rumah, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk di sebuah rumah dan kakinya masuk ke sumur. Maka Abu Bakar As-Siddiq minta izin untuk masuk. Nabi izinkan untuk Abu Bakar. Iya. Dia juga masukkan kakinya. Kemudian Umar datang minta izin, diizinkan masuk Umar. Kemudian setelah itu datang Utsman radhiyallahu taala anhu. Begitu masuk ternyata tempat sudah penuh. Ya, dan Nabi beritahu bahwa Utsman bin Affan akan masuk surga tetapi di atas musibah yang akan menimpahnya. Di atas cobaan yang apa? Akan menimpanya. Beliau sudah dengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Makanya ketika dikepung rumahnya, ya, Utsman bin Affan didatangi oleh para sahabat. Ya. Siap dengan pedang-pedangnya. Sisa diperintah saja untuk memerangi orang-orang yang mengepung rumahnya ini selesai. Utsman bin Affan punya hak tentang hal tersebut. Dan ada hukumnya di dalam syariat Islam, namanya qitalu ahlil bagi, paling sedikit di situ. Dan masuk ke dalamnya memerangi kaum Khawarij. Itu ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ketentuan hukumnya. Tapi Utsman bin Affan tidak menggunakan haknya. Bahkan Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husain datang kepada Utsman bin Affan ke rumahnya, minta agar supaya mereka membereskan orang-orang yang mengepung rumahnya. Tapi Utsman tetap memilih bersabar hingga beliau terbunuh radhiyallahu taala anhu di rumahnya, di dalam kisah itu. Jelas ya? Baik, dalangnya siapa? Abdullah bin Sabah. Itu kerennya Syiah itu. Ya, jelas ya? Bagaimana dia bisa membuat kejadian-kejadian besar seperti itu, dia di belakangnya. Ya. Itu dia berada dari Syam, dia sisir masuk ke Mesir, dia pindah masuk ke kota Mekah, masuk ke kota Madinah, dia kirim surat dari negeri ini ke negeri ini, dari negeri ini ke negeri ini, sehingga seakan-akan masalah memang apa? Sangat genting. Ya, orang dibakar ya, seperti itu keadaannya. Jelas ya? Seperti keadaannya. Ini contoh yang pertama di dalam sejarah. Baik.